oke gas. Itu kan gitu. Ore, 9 tahun oposisi, 6 bulan jadi menteri. Ini lucu sekali. Dulu selalu mengatakan cebong kepada orang lain dan sekarang menjadi cebong. Jabatan ketua umum saya ini cukup mencederai perasaan saya, dan saya mewakili orang-orang yang hari ini mungkin tidak berani tampil, yaitu kader Partai Demokrat. AHY efek itu tidak mempengaruhi suara rakyat untuk memilih Demokrat. Jadi saya kecewa, saya marah, saya anggap ketum saya telah mencederai Partai Demokrat dengan menyakiti hati rakyat. Presiden Joko Widodo baru saja nih melantik Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disapa dengan AHY menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau disebut dengan Kepala Badan Pertahanan Nasional. Nah, masih ada juga kader Demokrat yang mendukung Anies Baswedan. Gimana ceritanya dan apa ya tanggapan dari Demokrat? Jadi sudah hadir di lokasi kita ada Mas Aksa dari kader Demokrat. Halo Mas Aksa. Hai. Boleh dong. Aku Demokrat, aku Anies. boleh statementnya boleh. Apa kabar Mas Aksa? Boleh dong disapa teman-teman pejuangnya. Alhamdulillah. Hai. Samsul. Perfect. Hai. Di belakang kamera ya guys. Ketepatan ada juga dari ketua tim yang namanya dulu prajurit Demokrat Nusantara. Waduh. Yang keliling Indonesia dari Bali sampai ke Aceh selama 1 tahun 3 bulan. Ya, Bung Mani. Wah, halo Bung Mani. Bung Mani ini keren ini. Bayangkan tuh, tatunya itu Garda AHY. Tapi mendukung Anies. Wah. Jadi dari tatu itu Agus Harimurti Yudhoyono, saya bilang bukan lagi AHY itu artinya Agus Harimurti Yudhoyono, tapi Aksa Halatu Yes. Boleh dong masuk ke kamera dilihat Coba, dulu. sini ya, boleh. Sini ya. Seru nih banyak iklan. Jadi ini adalah sebuah bentuk dari loyalitas yang tidak terbatas, tidak bisa di ini, ya. Tidak bisa dihitung ya. Garda, garis depan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi kemarin beliau sempat ingin menghapus AHY-nya ini, namun Demokrat tidak. Kenapa? Karena beliau kecewa. Jadi saya bilang, jangan dihapus, cukup AHY ini artinya nama saya, Aksa Halatu Yes. Aksa Halatu Yes, Anies menang. Thank you Manik, udah ditunjukin tatunya ya. Berarti aku Demokrat, aku Anies gitu. Aku Demokrat, aku Anies. Tetap bertahan. Walaupun akhirnya ada sebuah kegagalan dan katakan ya, bukan artinya saya mengatakan saya berharap ini kalah. Jikapun saya harus menanggung sebuah beban dari kekalahan, ini misal karena hari ini proses masih berjalan. Saya tetap bangga telah berjuang di jalurnya Anies Rachid Baswedan. Mantap. Terus untuk siapa? Untuk masa depan Indonesia, untuk generasi kita, untuk anak cucu kita. Betul. Oke deh, Mas Aksa, kita boleh tanya-tanya sedikit nih. Silakan. Mas Aksa, kan ini baru banget AHY gitu ya diangkat menjadi menteri gitu. Nah, gimana nih tanggapan Mas Aksa dan mungkin teman-teman kader Demokrat yang mendukung Pak Anies Baswedan gitu? Jadi saya pikir begini ya, apa yang dilakukan ketua umum saya harus tetap katakan dia ketua umum saya karena secara legalnya beliau adalah ketua umum ya. Apa yang dilakukan ketua umum saya itu tentu bagi pandangan saya tidak mewakili partai. Karena ketum harus betul-betul mengingat sejarah proses perjalanan dari 2014 sampai hari ini. Betul. Kita begitu puas, kita begitu bangga berada di jalur oposisi. 2004, 2009 sampai 2014 kita pernah memimpin republik ini. Ya, kita pernah jadi partai penguasa. Kita menjadi partai penguasa yang sangat hebat dan sangat menjunjung apa itu artinya demokrasi dan merawat konstitusi. Namun selama proses perjuangan kita melihat, kita tuh maksudnya Demokrat. Kami melihat bagaimana kepemimpinan, bagaimana cara Presiden Republik Indonesia mengelola negara ini. Tentunya sebagai oposisi saya melihat banyak hal-hal yang kurang ya. Bukan saya bilang negara ini rusak, tidak. Tetapi namun ada yang kurang dan memang ada yang perlu diperbaiki. Oke, jatah 10 tahun itu nggak ada masalah. Jadi 9 tahun kita diajari sama pimpinan kita ya untuk bagaimana terus kritis
ya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, termasuk salah satunya Omnibus Law dan lain-lain. Saya bingung, hari ini buruh masih yakin nggak kepada Partai Demokrat? Partai Demokrat membawa perjuangan Omnibus Law itu untuk dihapuskan. Kenyataannya hari ini Partai Demokrat ada di sana. Iya. Ya kan? Nah, tidak mungkin hari ini AHY berani mengatakan kepada Pak Jokowi, tolong Omnibus Law itu dihapus, dirubah. Tidak mungkin. Jadi apa seperti pertanyaan Adinda tadi, ya perasaan saya tentang jabatan ketua umum saya ini cukup mencederai perasaan saya, dan saya mewakili orang-orang yang hari ini mungkin tidak berani tampil, yaitu kader Partai Demokrat. Kenapa? Mereka sangat yakin bahwasannya di jalur oposisi, di jalur perubahan ini adalah sebuah langkah yang tepat. Ya. Apa yang dilakukan oleh para elit Demokrat hari ini sangat mencederai. Ingat, partai ini membutuhkan rakyat. Bukan hanya ingin memuaskan segelintir elit, tetapi kita harus bisa memuaskan rakyat. Kenapa? Rakyatlah yang menjadi penentu, yang menjadi suatu tujuan, apa yang menjadi harapan kita kepada tujuan kita di dalam partai. Jadi langkah dari ketua umum saya ini, mungkin bagi mereka di sana, mereka menganggap, 9 tahun oposisi, 6 bulan jadi menteri. Ini lucu sekali. Dulu selalu mengatakan cebong kepada orang lain, dan sekarang menjadi cebong. Saya nggak tahu. Ya. Tetapi jika misalnya ini dikaitkan tentang satu ucapan yang sangat mencederai, saya pikir bahasa kampret, bahasa kadrun, bahasa cebong itu sudah menjadi konsumsi publik ya. Sudah dikaitkan tentang kelompok-kelompok, ya diartikan pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi ya sudahlah. Bagi saya keputusan ketum itu hanya memuaskan segelintir orang-orang di sekitarnya, ya, dan juga diri dia sendiri. Ingat, ini partai politik. Betul. Ini bukan yayasan. Yayasan yang seorang pemimpin bisa semau gue. Ya, di partai politik ini, apalagi usia saya di sini sudah 20 tahun, dan pengabdian saya yang mengatakan sangat luar biasa, dan semuanya ada jejak visualnya. Iya. Bagaimana pengabdian dan perjuangan saya untuk partai ini. Jadi saya kecewa, saya marah, saya anggap ketum saya telah mencederai Partai Demokrat dengan menyakiti hati rakyat. Oke. Gitu. Berarti 9 tahun menjadi oposisi gitu ya. Yeah. Tapi 6 tahun menjadi menteri. 6 bulan. 6 bulan. Hanya 6 bulan. Jadi 9 tahun 4 bulan, 9 tahun 6 bulan menjadi oposisi hanya untuk mengambil tujuan 6 bulan jadi menteri. Ini kan sangat lucu sekali. Kenapa nggak 2019 kemarin, atau 2015 atau 2016 kemarin, oposisi 2 tahun ya bargaining jadi menteri, lebih mungkin tidak separah ini ya menjadi kritikan atau cibiran publik ya. Namun kan hari ini wah sungguh luar biasa. Iya. Nah, tadi kan dibilang sama Mas Arsa bahwa mencederai gitu ya perasaan para kader. Nah, sebenarnya apa sih yang dipengenin dari kader-kader Demokrat terhadap ketum gitu? Cukup sederhana, yang diinginkan oleh kami para kader ini, kita konsisten aja, karena kami rindu akan kemenangan. Di mana ketika Bapak SBY bersama semua para pendahulu mendirikan partai ini, dan di dalam kompetisi Pilpres dan Pileg 2004 kita mendapatkan suara dan bisa mengantarkan 51 kursi. Dan akhirnya 2009 SBY Efek itu luar biasa. Kita bisa mengantarkan 148 orang di DPR RI, dan kita menjadi partai penguasa yang sangat luar biasa di DPR ketika itu. Tetapi hari ini ya, hari ini termasuk yang kemarin 2019 ke 2024, sekarang 2024 ke 2029, AHY Efek itu tidak mempengaruhi suara rakyat untuk memilih Demokrat. Jika hari ini suara itu tetap bertahan di 7% dan 8%, ini hasil kerja karya kader-kader yang ada di daerah, dan mereka juga pejuang. Mereka juga punya basis kantong-kantong massa yang hari ini tetap berjuang. Jika memang kemarin suara Demokrat itu naik di angka 10% atau 9%, mungkin efek AHY-nya ada. Jadi saya pikir AHY sudah gagal menjadi ketua umum. Berarti AHY tidak memiliki efek gitu ya dari ya saya pastikan tidak. Karena dari suara kursi yang ada di DPR yang mungkin sekarang belum selesai, itu nggak beda jauh dengan kursi 2019-2024. Iya. Jadi tidak seperti 2009 ke 2014 ada SBY Efek. Ya, dari 51 kursi, Anda bayangkan menjadi 148, ini suatu yang luar biasa ya gitu. Iya. Sejarah dalam politik Indonesia, yang bagaimana Pilpres dipilih oleh rakyat langsung, Demokrat bisa menguasai kursi parlemen sebanyak 148. Itu sejarah 2009. Ya, saya harap 2024 terjadi hal yang seperti itu. Tapi faktanya mungkin ini faktor gara-gara AHY pindah ke 02. Jadi
rakyat akhirnya tidak tertarik milih Demokrat, dan akhirnya Demokrat stagnan dengan posisi sampai hari ini di 5 besar ya, di 7-8% gitu. Oke deh. Nah, tadi kan awal langsung statement nih, aku Demokrat, aku ABW gitu ya. Tadi apa? Aku Demokrat, aku Anies. Oh ya, aku kalau nanti Demokrat. aku ABW, nanti Abu Rizal Bakri. Ya kan? Itu kan ARB, ya nggak? Kayak kalau ABW Anies Baswedan dong. Oh, Kalau Anies Baswedan ya. Kalau ARB makanya ABW. Makanya ABW ya, bukan Iya, ARB. Anies ARB. Rashid Baswedan. Iya, Betul. kalau ARB baru- Salah, saya iya, salah. Saya salah. pantau gue. Nah, ini kan aku Demokrat, aku Anies gitu ya. Nah, apa sih alasannya, kan masih ngedukung sampai sekarang, sedangkan waktu itu pas Demokrat keluar itu bahkan belum ada omongan untuk menjadi menteri kalau misalkan masuk ke paslon 02 gitu. Ya. Nah, apa nih alasannya? Jadi Tetap di begini, ABW? saya waktu terjadinya sebuah clash antara Mas Anies dengan AHY, ya ketika itu yang mana kami Demokrat menganggap apa yang dilakukan partai pengusung yaitu Pak Surya Paloh dan Mas Anies serta PKS yang mengambil Caimin untuk menjadi wakil. Saya pikir ya inilah politik. Politik itu tidak menjadi sesuatu kebiasaan yang baku ya. Semuanya bisa berubah demi kepentingan dan mengejar kepentingan. Jadi ketika itu terjadi, saya berharap AHY melalui konferensi persnya itu mengatakan di hari pertama itu atau di hari ketiga itu, kami Demokrat, ya kami tersinggung. Kami tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga partai pendukung di sana, yang tidak serta-merta melibatkan atau koordinasi, katakan seperti itu. Namun kami adalah partai oposisi bersama suami kami PKS, kami tetap membawa sebuah perubahan untuk Indonesia, kami tetap berada di sana. Demi Indonesia. Betul. Saya yakin 2024 kemarin Demokrat bukan lagi 50-60 kursi, bisa jadi 100 kursi. Karena rakyat akan tepuk tangan. Ya kan? Kenapa? Melihat posisi Demokrat begitu jiwa besarnya mengatakan benar adanya AHY tidak hanya mengejar posisi sebagai wapres, tetapi ini demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan rakyat. Apapun yang terjadi, kita tetap berada di jalur perubahan. Bila itu dilakukan, wah ini sangat luar biasa sekali. Tapi kenyataannya tidak. Ya, 1 hari sampai ke 3 hari dan akhirnya terjadi konferensi pers dan menyatakan akan mengarah ke 03. Di situ saya sudah mulai berpikir, wah ini sudah tidak benar. 9 tahun saya, kalau bicara 02 itu kan udah bicara rejim. Iya. 9 tahun saya diajari untuk mengkritik dan mengatakan tentang hal-hal yang ya seperti itu. Lalu kan mereka di sana kan penguasa selalu mengatakan kami ini Demokrat seperti anak singa yang kelaparan yang mencari daging. Setiap kebijakan pemerintah yang selalu saja kami kritiki, kami selalu dianggap mencari panggung untuk meraung-raung. Padahal tidak, apa yang kami suarakan adalah untuk mewakili dari keinginan masyarakat itu sendiri, kan gitu. Tapi kenyataannya tiba-tiba kami, termasuk saya diajak untuk masuk ke wilayah itu. Saya pikir, sedangkan belum saja AHY memutuskan masuk ke 02, sudah melakukan sebuah konferensi pers mengatakan tidak lagi berada di barisan Anies. Di situ saya sebenarnya sudah kecewa ya, sudah merasa gimana ya. 2021 saya sudah jalan keliling dari Bali sampai ke Aceh bersama saudara Manik dan teman-teman, mengatakan tidak ada dualisme ya, yang ada hanya AHY, minta doa untuk Pak SBY dan mengenalkan AHY Anies, dan kita berharap elektabilitas siapa yang lebih tinggi, Anies atau AHY. Fakta, ini kenyataan elektabilitas Anies Rashid Baswedan lebih tinggi daripada AHY. Ketika kita bilang kenal dengan Agus Harimurti Yudhoyono, siapa itu? Anaknya Pak SBY. Baru mereka tahu. Tetapi kalau kita bilang kenal dengan Anies Rashid Baswedan, wah, gubernur Jakarta. Artinya memang sosok seorang Anies Rashid Baswedan itu lebih dikenal daripada sosok seorang AHY itu sendiri, begitu. Itu yang menjadi dasar saya sebenarnya ketika terjadinya clash antara Mas AHY dan Mas Anies itu. Saya pikir sikap dari ketum ini tidak mewakili. Ingat ya, ini partai didirikan dengan berharap semua orang yang di dalamnya dari akar rumput ya, semuanya itu punya peran untuk membesarkan partai itu sendiri. Gitu. Betul. Berarti tidak dibohongi bahwa sempat kecewa dengan Pak Anies gitu ya. Tapi alangkah baiknya. Nggak bisa kita bohong itu. Iya, Kecewa, kita kecewa. Iya. Kita manusia, saya kecewa. Betul. Namun kekecewaan itu tidak serta-merta saya harus keluar dari pemikiran saya tidak mendukung Anies. Iya, harusnya Mas AHY ini lebih bersabar. Jadi kayak teman-teman Demokrat pun akan terkesima gitu ya dengan kesabaran. Ya, karena begini, Demokrat itu
sekian lama menjadi oposisi dan berharap memang tidak akan pernah ada ikatan batin kepada rezim itu sendiri. Dan menuju 2024 itu Demokrat berharap akan mengusung seseorang yang tidak terkontaminasi atau masuk dari golongan mereka, karena memang konsep dari perubahan dan perbaikan itu adalah orang yang tidak terkontaminasi itu gitu. Lalu tiba-tiba masuk ke wilayah itu, ini sangat mencederai hati saya pikir. Oke, iya benar. Gitu. Nah, kan masih mendukung Pak Anies. Ini diketahui oleh partai nggak? Dan apa tuh tanggapan yang mereka kayak ngelihat ada kader dari Demokrat tapi masih mendukung Pak Anies, di mana partainya sendiri sudah Saya punya nggak koalisi? peduli dengan apapun yang menjadi pemikiran mereka, saya nggak peduli. Kan tadi saya bilang, ini partai, bukan yayasan. Kalau saya fungsionaris, kalau saya masuk di dalam struktural lalu saya dipecat, ya itu sah-sah saja. Tetapi mereka memecat saya sebagai kader, dasarnya apa? Ya kan? Memecat saya sebagai simpatisan, dasarnya apa? Saya juga sudah ada beberapa kali sampai hari ini saya punya organisasi yang namanya Jangkar, Jaringan Informasi Komunikasi Rakyat Demokrat, yang mana tujuan dari organisasi yang saya dirikan itu adalah merangkul dan mendengar suara-suara kader yang tidak terakomodir, suara kader-kader yang memang terjalimi untuk mereka bisa bersuara di wadah itu gitu. Dan terakhir saya mendirikan sebuah wadah yang baru namanya Prajurit Demokrat Nusantara. Tujuannya apa? Tujuan dari PDN itu adalah merangkul dan bersilaturahmi kepada kader-kader Demokrat atau orang-orang yang tidak kenal Demokrat, kita demokratkan. Gitu. Nah, lalu bagaimana nih para kader sekarang, para kader Demokrat gitu ya, untuk menanggapi sifat dari partai sekarang? Nah, mungkin kan tadi Mas Aksa bilang kalau misalkan bahwa segelintir orang itu mungkin senang gitu ya dengan jabatan Mas Ahaye sekarang, cuma banyak juga yang dicederai hatinya seperti Mas Aksa ini. Nah, gimana tuh respon terbesar dari partai itu sendiri gitu? Apa masih solid mendukung atau gimana? Kalau saya pikir bicara Demokrat, kalau saya kasih buka di sini secara luas, ini seperti buang ludah kena muka saya sendiri. Kalau mereka di sana hanya pakai baju dan juga punya KTA dalam momen-momen seremonial, mereka akan menggunakan baju ini. Tetapi kalau kami bertiga di sini, kami sampai mati, karena lambang ini sudah menjadi darah daging dan akan kami pertanggungjawabkan di alam kubur nanti. Gitu. Kenapa sampai kami lakukan ini? Disitulah bukti cara kami mencintai partai ini dan loyalitas kami tidak ada batasnya. Oke deh. Nah, kan melihat dari lembaga survei gitu ya, dari KPU sekarang hasilnya sudah keluar nih, sudah ada 70%-an kalau nggak salah sekarang. Nah, kan hasilnya mungkin bisa dibilang kita tidak bisa membohongi fakta bahwa mungkin Pak Anies di bawahnya dari Pak Prabowo. Nah, misalkan kalah gitu, tapi Mas Aksa ini ada tanggung moral atau saya malu atau saya menyesal keluar dari tidak mengikuti partai gitu? Nggak ada? Tidak. Tak ada yang harus saya sesalin. Saya membela Anies itu sudah menjadi satu kebanggaan dan kepuasan bagi saya. Mantap. Saya melakukan ini atas dasar sebagai seorang Muslim. Saya anggap ini adalah jihad saya. Jihad saya dalam kehidupan. Saya ingin menjadi manusia yang baik. Ya. Selama ini mungkin saya tidak bisa menjadi orang yang baik, tetapi ketika saya melihat sosok seorang Anies Rashid Baswedan, entah kenapa saya ingin menjadi baik. Jadi perjuangan ini saya pikir jihad. Ini bukan persoalan kepentingan dan viral dan cari panggung atau apapun, bukan. Tetapi saya pikir ini adalah jihad dan saya melihat sosok seorang Anies Rashid Baswedan ini sangat langka untuk ditemui 10 tahun, 50 tahun ke depan. Sangat disayangkan kalau orang seperti ini tidak jadi presiden 2024, 2029, 2029, 2035. Rugi Indonesia. Tetapi jika memang kenyataannya belum diizinkan menjadi tujuan itu juga belum sampai, tidak serta-merta saya harus merasa menyesal dan harus memohon-mohon termehek-mehek, begging-begging ke Demokrat, tolonglah, sorry to say. Pilihan saya adalah sebuah pilihan yang tepat dan tidak akan pernah saya sesalin. Ya. Aku Demokrat, aku Anies. Walaupun Anies tidak presiden, aku tetap Demokrat. Jadi mendukung apapun itu hasilnya nanti. Insya Allah. Jadi masih mengawal. Tapi kan ini kalau kan, ini kan masih kalau. Masih tetapi saya masih yakin dengan kekuatan Tuhan. Ada tangan Tuhan di dalam proses ini. Saya masih yakin. Jadi 80% Anies Rashid Baswedan presiden, insya Allah. Insya Allah. Jadi masih semangat nih untuk mengawal suara bukan perubahan. Bukan semangat lagi. Ini udah melebihi dari induknya semangat ini.
Di ada semangat masih ada induknya semangat. Jadi Mas Aksa ada induknya semangat. Udah induknya gitu. semangat. Jadi hari ini para pendukung, relawan dan pejuang yang mungkin masih bertanya-tanya dan menduga-duga apa yang terjadi ya, karena memang tidak bisa terlihat secara terbuka ya. Kadang-kadang nggak bisa kita pungkirin juga. Betul. Mereka, sudahlah kalah gitu. Dan disinilah kita semua, termasuk saya ya sebagai pejuang, termasuk kemarin kan saya berjalan dari Jakarta sampai ke Sabang balik lagi kemari itu 40 hari. Ya. Saya baru sampai dari Sabang, dari Lampung kemari. Dari proses tanggal 14 dari Aceh itu saya keluar dari Aceh sampai tanggal 25 kemarin. Setiap saya menemui para relawan, simpul-simpul relawan dan pejuang, saya bilang, jangan kendor, kita masih yakin, proses masih berjalan. Ya. Apa yang terjadi hari ini, ya biasa, karena ada kekuatan, ada kekuasaan di sana. Tapi faktanya, melalui media sosial, media elektronik, yang namanya istilah, oke gas, itu kan gila. Bahaya. Itu kan gila. Ya, malah sekarang lagunya lebih lagu apa? Lagunya Anies lagu apa? Mau perubahannya bilang Anies. Ya, enggak, yang joget-joget ada juga lagu Anies yang sering kita pakai lagu apa kan gitu. Malah lagu itu yang sering muncul. Jadi artinya apa? Pesan saya kepada seluruh relawan, simpul-simpul relawan, para pemilih dan pejuang Anies Rashid Baswedan. Di dalam momen kampanye kemarin, Anda semua begitu antusias terpanggil untuk hadir di acara-acara tertentu ketika Anies datang, ya, sampai berani mengorbankan transportasi, membeli alat peraga seperti baju, Nggak ya, dibayar. tidak dibayar itu, ya kalau udah beli itu tidak dibayar, sampai harus bawa makanan sendiri. Berarti mereka datang dari kampung-kampung, dari rumah-rumah ke lokasi tempat Pak Anies berkampanye. Ini tentunya ukurannya adalah harapan mereka ingin Anies menang. Iya, betul. Ya, sampai mereka jauh-jauh hanya ingin berfoto bersama, hanya ingin salaman. Lalu pesan saya, hari ini proses dari Pilpres itu sendiri yang kita lihat sama-sama seperti ada sesuatu yang sangat kita ragukan. Seluruh para relawan, ya, simpul-simpul relawan dan para pemilih, para pejuang. Kalau Anda masih yakin bahwasannya kita ingin menang dan kita yakin ada sesuatu hal yang kita anggap salah, datang ke Jakarta, penuhi Jakarta sebagai bukti massa dan pemilih Anies itu real adanya, bukan hanya sebatas kamuflase ataupun dukungan media sosial, ya kan? Tetapi faktanya ada gitu. Karena saya masih yakin dan saya yakinnya di Republik ini para petinggi TNI dan Polri, ya, saya masih yakin dengan para prajurit-prajurit yang masih memiliki jiwa patriot, ya, yang memang betul-betul menginginkan negara ini menjadi tentram, aman dan damai. Mereka akan berada dalam posisi yang betul-betul netral. Ketika mereka menganggap ada satu kebrutalan politik yang memaksakan dan ingin memenangkan sesuatu, ya, tanpa mengikuti satu prosedur yang benar, saya yakin para patriot-patriot ini akan terpanggil sendiri dan melihat siapa sebenarnya yang pantas dan layak untuk memimpin Republik ini. Ya betul. Saya jadi yakin sih Mas Aksa induknya semangat karena saya belum minta closing statement tapi udah kasih semangat nih buat karena memang tadi saya bilang pejuang ini semua keren para banget. pejuang hari ini sudah calling down, tetapi saya tidak mau calling down karena saya yakin proses masih berjalan. Dan hari ini melalui media sosial saya selalu memberikan semangat dengan joget-joget bahwasannya hari ini kita belum kalah. Betul. Proses masih berjalan. Betul. Dan kita harus tetap punya pandangan yang positif saja terhadap instrumen negara yaitu TNI, Polri atau instansi partikal lainnya tentang netralitas tadi, ya, termasuk yang saya bilang para TNI Polri yang dari Tantama, Bintara dan perwira menengah. Mereka ini masih orang-orang yang sangat kita sanjungi, termasuk di Polri, masih memiliki jiwa patriot, ya, masih ingin Indonesia ini adalah negara yang perlu diselamatkan. Iya, berarti masih menghargai cara kerja TNI Polri dan semua jajaran yang tentunya mengawal saya dari masih yakin. pemilih. Kalau saya nggak yakin, saya udah gimana ya? Kalau saya itu masih yakin. Iya, masih tetapi yakin, semangat, keyakinan ya. saya kepada institusinya, tidak kepada oknum. Jika oknum itu mungkin dalam level pangkat yang lebih tinggi lagi dari perwira menengah itu, ya ini karena kepentingan politik ya. Iya. Tetapi saya yakin para petinggi-petinggi ini pasti akan melihat
sisi baiknya untuk masa depan Indonesia lebih baik lagi. Oke, Insya Allah. berarti masih semangat, perjalanan kita juga masih panjang masih ya? panjang, masih panjang, banyak, insya kan juga kayak... Ada jutaan, ada ratusan juta ya Bu, anak muda yang di bawah 17 tahun dan anak-anak ya, yang ini akan menjadi generasi kita ke depan, dan mereka ini harus disuguhkan dan diyakinkan Indonesia harus diselamatkan. Indonesia harus diselamatkan, jadi jangan lupa pilih Anies Baswedan gitu ya. Di masa depan. Di masa depan. Untuk khusus anak-anak yang kelas 2 SMA, ya kan? Kalau Anies Presiden 2024-2029, di 2029-2025 mereka harus milih juga gitu. Ya, jadi coba boleh tagline sekali lagi Mas. Tercandu-candu dengan tagline apa? Aku Demokrat. Aku Demokrat. Aku Anies. Jadi barusan kita udah ngedengerin tanggapan gitu ya dari kader Demokrat, yaitu Mas Aksa perwakilan di sini. Padahal di sini juga ada dari Mas Mukti tadi ya. Manik, Mas Manik dengan Mas siapa? Jani. Jadi di sini juga banyak sebenarnya teman-teman, tapi kita udah ngedengerin dari Mas Aksa. Jadi jangan lupa kita terus semangat, terus berada di jalan perubahan gitu ya untuk mengawal, karena perjalanan kita tuh masih panjang banget. Perubahan dan perbaikan. Saya sekarang ini malah khawatir tentang Demokrat yang hari ini masih menggaungkan perubahan. Karena di sana itu bukan perubahan, itu lanjutkan. Ya. Jadi perubahan yang sebenarnya itu, yang awalnya menjadi slogan Demokrat, perubahan dan perbaikan itu saya pikir tidak lagi pantas elit itu membawa slogan itu, karena mereka udah di sana tuh lanjutkan. Ya lanjutkan. Yang perubahan tuh ada di sini. Aku Demokrat, aku Anies di sini nih bersama Anies. Ini yang lebih pantas dan lebih cocok membawa perubahan itu, membawa slogan ada itu. di Anies Baswedan. Berarti tagline-nya Pak Anies akan perubahan itu benar ya? Benar. Oh benar. Jadi sedikit ini mungkin ya statement ya, closing ya, udah closing statement ya. Pesan saya mungkin begini. Wahai seluruh kader Partai Demokrat semuanya dari Sabang sampai Merauke, ya begitu juga para elit saya termasuk Bapak SBY yang saya hormati, ya ketua umum saya juga. 9 tahun kita bersama, banyak suka dan duka yang kita alami, termasuk salah satunya adalah ketika kita mengalami sebuah perampasan di mana Partai Demokrat diobok-obok, ya. Tentu dari panjangnya proses itu Pak SBY dan Ketum, ya tentunya Pak SBY mengajari kita tentang integritas, tentang sebuah kesetiaan, dan sebagai partai perlawanan. Jadi yang terakhir saya kecewanya begini, Pak SBY sempat mengomentari tentang ada pelanggaran konstitusi ya, pelanggaran tentang bagaimana demokrasi yang sudah tidak sehat lagi, dan akhirnya ada buku yang dikeluarkan. Saya mikir, Pak SBY itu buku sama AHY jadi menteri itu apa nggak merasa sedih gitu? Ya. Yang presiden yang cawe-cawe itu. Iya. Karena memang ini sesuatu yang sudah tidak pantas lagi yang kita saksikan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi, cawe-cawe lah, yang mengatakan tidak perlu cuti lah ya sebagai wali kota atau gubernur atau anggota DPR atau menteri ketika maju menjadi ini kan ini sudah menabrak dari etika berpolitik. Iya, betul. Ya kan? Karena kalau seseorang yang masih memiliki jabatan, tentunya jabatan itu akan sangat berperan untuk mempengaruhi situasi itu sendiri. Ya, jadi saya pikir ini betul-betul tidak sehat dan perlu diselamatkan. Ya, makanya sedih sekali saya terhadap bapak saya, kok Pak SBY kok seperti ini. Beliau itu sungguh betul-betul merawat demokrasi. Dulu disamakan seperti kerbau, ya, sampai ada istilah mau ditembak, kan dulu gitu ya. Masih ingat ya, masih hangat di ingatan kita. Beliau tidak melakukan apapun. Karena beliau betul-betul menganggap demokrasi itu adalah hak-hak semua rakyat untuk mengkritisi seorang kepala negara. Betul. Ya, Anda mau menghujat, Anda mau marah, itu hak Anda. Tetapi saya sebagai kepala negara terus bekerja. Ya, itulah demokrasi. Ya. Tapi ini terbalik. Kemarin gara-gara saya bilang 9 tahun jadi oposisi, untuk 6 bulan jadi menteri, akhir jadi cebong, saya malah disomasi. Jadi seolah-olah demokrasi saya seperti dirampas. Itu yang saya jadi sedih. Sedangkan Pak SBY mengajarkan kita untuk betul-betul menjunjung demokrasi itu sendiri. Jadi sudah beda ya dengan... Sudah beda.
Saya nggak tahu ini kena angin barat, angin selatan atau angin apa ini sekarang. Jadi itu mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya. Saya bangga hari ini di timnya Pak Anies itu hitam dan putih berlaku, bukan abu-abu. Hitam tetapi dalam konsep memenangkan Anies dengan gaya yang keras dan apa silakan, putih dengan gaya yang soleh dan menggunakan spiritual agama ya silakan. Tapi jelas hitam dan putih, tidak abu-abu. Yang putih dihitamkan, yang hitam diputihkan. Saya pikir di Anies ini sungguh luar biasa. Saya sangat bangga, orang terpanggil, orang datang karena rasa yang sangat luar biasa sekali ingin melihat perubahan itu betul-betul bisa digenggam oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Jadi closing statement barusan dari Mas Aksa sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jadi jangan lupa untuk nonton terus podcast Pejuang di channelnya Podcast Pejuang ya. Jadi sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.